Halo para kita basket, selamat datang kembali ke Aki TV Basket. Setelah berkarir selama 21 tahun dan banyak meraih pencapaian luar biasa, LeBron James kembali membuat dunia basket terpana setelah berhasil mencetak total 40.000 poin sepanjang karirnya, menjadikannya pemain pertama dalam sejarah yang meraih pencapaian tersebut. Inilah dia, apa-apa saja yang kamu perlu tahu soal keberhasilan The King meraih 40.000 poin. LeBron James, a shot in history. Setelah memecahkan rekor Kareem Abdul-Jabbar dengan poin ke-38.388-nya musim lalu, banyak yang mulai berspekulasi kapan LeBron James dapat meraih pencapaian selanjutnya, yaitu 40.000 poin. Tentu pencapaian tersebut tidak sembarangan, karena belum pernah ada pemain yang mencapai total 40.000 poin sepanjang karirnya dalam sejarah NBA. LeBron kembali mengetuk pintu sejarah, dan akhirnya menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak 40.000 poin. Lalu, bagaimana LeBron bisa sampai ke sini? Konsistensi mungkin adalah faktor paling utama bagaimana LeBron bisa meraih pencapaian ini. James mungkin bukan pemain eksplosif dalam mencetak angka sebagaimana jika kita mengingat pemain-pemain seperti Michael Jordan, Kevin Durant, atau Kobe Bryant yang sering mencetak rekor poin. Bahkan, James hanya satu kali meraih scoring title yang diberikan untuk mencetak rataan poin tertinggi dalam satu musim. Satu-satunya scoring title yang diraih pemain asal Akron, Ohio tersebut ia dapatkan pada musim 2007-2008 setelah ia mencetak 30 poin per game dalam semusim. Jadi, LeBron James memang lebih dikenal sebagai seorang pemain all-rounder yang bisa melakukan segala hal, bukan semerta-merta hanya seorang scorer. Namun bukan berarti rataan poin per gamenya setiap musim rendah, karena ia masih tetap menjadi pilihan utama atau kedua di timnya dalam hal mencetak angka. Dan nyatanya, ia berhasil mempertahankan rataan di atas 25 poin per game selama 20 tahun, di mana ia hanya mencetak di bawah 25 poin per game pada musim pertamanya di NBA, yaitu 2003-2004. Hal tersebut yang menjadi pembeda bagi LeBron James dibandingkan legenda-legenda lainnya. Ia bisa terus bermain di level sekaliber MVP sekalipun, bahkan ketika usianya telah mencapai 39 tahun. James mungkin sudah tidak bermain di level puncaknya, seperti ketika ia membela Miami Heat atau Cleveland Cavaliers. Namun, ia tetap berada di level yang tinggi, bahkan ketika seharusnya ia tak bermain di level tersebut mengingat usianya. Juara NBA 4 kali tersebut berhasil mengubah cara bermainnya untuk lebih mengakomodir tubuhnya yang sudah tidak seeksplosif dan seatletis dulu lagi. Jika dulu kita sering melihat James melakukan drive ke ring dan melakukan dunk spektakuler, dalam beberapa musim terakhir, ia lebih banyak melakukan percobaan tembakan 3 angka. Inilah yang ia lakukan agar tubuhnya tak mendapatkan banyak tabrakan-tabrakan dari pemain lain yang menghalaunya. Tentunya rekor 40.000 poin ini bukan satu-satunya rekor yang saat ini dipegang oleh bintang Los Angeles Lakers tersebut. Selama 21 tahun, James telah menciptakan karir legendaris yang ketika pensiun nanti pantas diabadikan dalam Basketball Hall of Fame. LeBron tak hanya berhasil mencetak 40.000 poin, namun ia juga berada dalam klub eksklusif yaitu 40.000, 10.000, 10.000. Klub tersebut adalah kumpulan para pemain yang mencetak 40.000 poin, 10.000 rebound, dan 10.000 assist. Dan tentu saja, LeBron James adalah satu-satunya pemain dalam klub tersebut. Hal ini membuktikan bahwa LeBron adalah seorang pemain serba bisa, di mana ia selain hebat dalam mencetak angka, ia juga bisa memfasilitasi rekan-rekan setimnya selama berkarir. 40.000 poin ini juga melengkapi rekor yang telah ia pecahkan pada musim lalu, yaitu sebagai pencetak poin terbanyak sepanjang sejarah NBA, melewati pencapaian Kareem Abdul-Jabbar yang telah bertahan selama hampir 4 dekade. Banyak yang mengira bahwa rekor Kareem tersebut tidak akan bisa dipecahkan. Namun dengan konsistensinya bermain di level tertinggi selama 20 tahun, LeBron menjadi raja baru pencetak poin di NBA. LeBron juga tercatat sebagai satu-satunya pemain yang mencetak minimal 30 poin dalam satu pertandingan selama 20 tahun. Konsistensi lagi-lagi menjadi kunci. Salah satu rekor yang tak banyak orang-orang bicarakan adalah salah satu streak yang masih aktif dilakukan oleh LeBron sekarang, yaitu jumlah pertandingan dengan minimal 10 poin secara berturut-turut. Pada saat video ini dibuat, tercatat pemain berjuluk The King tersebut telah mencetak paling sedikit 10 poin atau lebih dalam 1.208 pertandingan beruntun. Terakhir kali ia mencetak kurang dari 10 poin
adalah dalam sebuah pertandingan pada 2007 saat masih berseragam Cleveland Cavaliers, ketika mencetak 8 poin menghadapi Milwaukee Bucks. Nomor 2 dalam daftar ini adalah Michael Jordan, yang hanya mencapai 866 pertandingan beruntun. Sementara pemain yang masih aktif di NBA di belakang James adalah Joel Embiid dari Philadelphia 76ers dengan 169 pertandingan beruntun. LeBron juga tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berada dalam 4 besar pencetak poin dan assist terbanyak dalam sejarah NBA. Untuk kategori assist, ia saat ini berada di posisi keempat dalam daftar sepanjang sejarah, di belakang Chris Paul yang juga masih aktif bermain. Dan LeBron tak akan berhenti sampai di sini saja. Dengan kontraknya yang akan habis di Los Angeles Lakers pada 2025 mendatang, ia dilaporkan sedang melakukan negosiasi untuk mendapatkan kontrak besar baru dengan durasi beberapa tahun. Rekor dibuat untuk bisa dipecahkan. Meski mencetak 40.000 poin terdengar mustahil, tapi mari kita lihat beberapa pemain yang mungkin punya kesempatan besar mendekati catatan tersebut. Pemain yang masih aktif bermain di NBA saat ini dengan jumlah total poin terdekat dengan LeBron James adalah bintang Phoenix Suns, Kevin Durant. 2 kali juara NBA tersebut memang terkenal sebagai mencetak angka yang hebat, dengan 4 gelar scoring title yang pernah ia raih. Namun, Durant juga masih terpaut 12.000 poin dari LeBron saat ini. Meski memiliki rataan poin yang lebih besar 0,2 poin dari James, namun cedera-cedera yang ia alami membuat ia harus melewatkan banyak waktu. Dengan rataan 27,3 poin per game sepanjang karirnya saat ini, Durant harus bermain secara konsisten dalam 82 pertandingan semusim hingga akhir musim 2028-2029 untuk bisa mencapai 40.000 poin. Yang artinya, Durant harus terus bermain konsisten hingga mencapai umur 40 tahun. Mungkin kurang realistis mengingat sejarah cederanya dan usianya yang tak lagi muda. Berbicara tentang pemain muda, Luka Doncic menjadi salah satu yang sering dibicarakan bisa mencapai 40.000 poin kelak. Dengan usia yang baru menginjak 25 tahun, Doncic saat ini mencatatkan rataan 28,5 poin per game dan telah melewati 11.000 total poin. Bintang Dallas Mavericks tersebut juga sudah sering memperlihatkan keahliannya dalam mencetak angka. Bahkan pernah mencetak 73 poin dalam satu pertandingan. Jika ia bisa mempertahankan konsistensinya, ia bisa mencapai 40.000 poin pada tahun 2039 mendatang, saat ia berusia 40 tahun. Tapi Doncic sendiri juga masih meragukan apakah tubuhnya bisa mengizinkan ia bermain basket hingga 15 tahun mendatang. Seperti LeBron yang terus menjaga level permainan dan kesehatannya hingga 21 tahun di liga. Kira-kira apa lagi ya yang akan diraih oleh LeBron James sebelum ia pensiun nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.